Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di channel Inspirasi Oktara. Bagi Anda yang sedang menonton video ini, semoga Anda selalu diberikan kesehatan dan rezeki Anda selalu dilimpahkan dan dilancarkan oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Jika di video sebelumnya saya membahas terkait dengan penyebab Anda gagal untuk menjadi calon penerima manfaat program Keluarga Harapan, maka di video ini saya akan membahas terkait dengan Anda ini sudah memenuhi syarat. Anda adalah keluarga prasejahtera, lalu juga Anda telah memenuhi minimal satu syarat komponen atau kategori yang dijadikan landasan untuk menjadi penerima program Keluarga Harapan. Jika misalnya Anda yang merasa sudah memenuhi syarat, tetapi hingga saat ini Anda masih belum menjadi penerima PKH, apa alasannya kira-kira? Bagi Anda yang butuh jawabannya, Anda perlu menonton video ini hingga habis. Ingat, jangan sampai di-skip sehingga informasi yang Anda peroleh bisa lengkap. Saya ucapkan terima kasih kepada Anda yang telah senantiasa mendukung perkembangan channel Inspirasi Oktara. Bagi para subscriber setia yang telah senantiasa menonton video channel Inspirasi Oktara dan juga sudah like video-videonya. Bagi Anda yang juga suka share atau menyebarkan informasi dari video channel Inspirasi Oktara kepada semua orang yang membutuhkan informasi, saya ucapkan terima kasih. Bagi Anda yang kebetulan baru menemukan channel ini, Anda baru bergabung, saya mengharapkan support dari Anda semua, terutama bagi Anda yang baru bergabung. Silakan tekan subscribe dari sekarang karena subscribe itu gratis. Channel ini membutuhkan dukungan Anda untuk mencapai 100.000 subscriber di tahun 2021. Apakah itu mungkin? Tentu itu bisa terjadi karena dukungan Anda. Jadi saya mohon silakan subscribe, jangan sampai tonton video di channel ini tanpa subscribe. Saya tidak lelah untuk mengingatkan kepada Anda, terutama Anda yang masih belum mengenal baik apa itu PKH. Nah, PKH itu adalah suatu program bantuan tunai bersyarat yang disalurkan melalui Bank Himbara, melalui ATM atau KKS yang dipegang masing-masing. Dikatakan sebagai bantuan bersyarat, ada syarat-syarat tertentu yang perlu dipatuhi atau dipenuhi oleh para calon penerima manfaat program Keluarga Harapan. Nah, syarat-syarat tersebut adalah harus terpenuhinya minimal satu dari kategori dari tiga komponen yang ada, komponen pendidikan, komponen kesehatan, maupun komponen kesejahteraan sosial. Nah, untuk menjadi penerima program Keluarga Harapan, tentu ada tahapan-tahapan yang harus dilalui. Nah, tahapan pertama adalah calon penerima manfaat program Keluarga Harapan ini menerima surat undangan pertemuan awal. Meskipun misalnya tidak menerima SUPA, maka calon penerima manfaat ini bisa langsung diundang oleh petugas PKH di lapangan yang bisa dikumpulkan langsung untuk mengadakan pertemuan awal di misalnya balai desa atau balai kelurahan, atau misalnya balai dusun atau balai RT RW. Nah, setelah melakukan pertemuan awal, pendamping ini akan melakukan kegiatan validasi. Nah, selain melalui tahap resmi, mulai dari surat pertemuan awal atau SUPA, lalu dilakukan pertemuan awal yang dikumpulkan di suatu tempat, dan juga akan dilakukan validasi. Nah, pendamping juga bisa melakukan validasi ini langsung door to door atau mengunjungi rumah masing-masing. Dengan mengunjungi rumah secara langsung, maka ini bisa dirasa efektif jika misalnya peserta yang calon untuk menerima PKH ini jumlahnya sedikit. Perlu Anda ketahui bahwa untuk menjadi penerima program Keluarga Harapan ini ada syarat. Setidaknya ada 3 syarat. Syarat yang pertama adalah keluarga ini nama-namanya sudah masuk ke dalam data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS. Syarat yang kedua untuk bisa menjadi penerima PKH ini adalah berasal dari keluarga prasejahtera atau istilah dulu adalah keluarga yang kurang mampu atau keluarga miskin. Jadi, bagi keluarga prasejahtera yang membutuhkan ini memiliki kesempatan yang besar untuk menjadi penerima program Keluarga Harapan. Yang ketiga adalah harus terpenuhinya minimal satu kategori dari 3 komponen yang ada. Misalnya memiliki anak sekolah SD misalnya. Nah, ini bisa dikategorikan memiliki kesempatan yang besar untuk menerima PKH. Seperti itu.
Jika misalnya ada di dalam satu keluarga ini ibu hamil atau lanjut usia, maka ini bisa dianggap sudah memenuhi syarat minimal komponen kepesertaan program keluarga harapan. Dari 3 syarat ini, jika semuanya terpenuhi, maka untuk menjadi calon penerima PKH ini besar sekali. Nah, sekarang pertanyaannya, jika misalnya di lapangan Anda sudah dikunjungi oleh petugas PKH, Anda ini tentu yang masuk daftar calon penerima manfaat ini adalah mereka-mereka yang sudah masuk ke dalam DTKS, baik yang sudah menerima program bantuan sembako atau BPNT maupun yang belum. Nah, jika misalnya syarat pertama masuk ke DTKS sudah, lalu juga syarat yang kedua Anda dikategorikan sebagai keluarga prasejahtera, iya. Lalu juga syarat yang ketiga Anda memiliki salah satu dari komponen yang ada, misalnya tadi lansia atau memiliki anak sekolah. Jika Anda sudah memenuhi syarat 3 tersebut dan Anda sudah divalidasi, lalu ternyata hingga saat ini Anda masih belum juga menerima PKH. Kira-kira apa alasannya? Perlu Anda ketahui bahwa apa yang sudah dilakukan oleh pendamping di lapangan ini bukan menjadi jaminan. Jika Anda misalnya sudah didatangi dan Anda memenuhi ketiga syarat tersebut, pendamping PKH tidak akan bisa menjamin Anda langsung bisa positif menjadi penerima program keluarga harapan. Saya akan mengutarakan 3 alasan mengapa Anda masih belum juga menjadi penerima PKH, padahal Anda memenuhi syarat untuk masuk menjadi calon penerima manfaat program keluarga harapan. Alasan yang pertama adalah bisa jadi 10 juta keluarga penerima manfaat yang menjadi target dari pemerintah pusat ini sudah terlampaui atau tercapai, sehingga bagi mereka-mereka yang telah terlanjur divalidasi dan memenuhi syarat ini akan menunggu jika misalnya ada perluasan ulang atau menunggu jika ada KPM yang tergraduasi. Nah, karena kita tahu setiap tahun ini pasti ada KPM yang tergraduasi, entah itu tergraduasi secara alamiah, misalnya anaknya sudah lulus, atau tergraduasi secara mandiri atau sejahtera. Alasan yang kedua adalah ini sesuai dengan apa yang tertulis di surat yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia, bahwa data hasil validasi yang dilakukan oleh pendamping ini bisa jadi akan dijadikan sebagai data cadangan. Jadi untuk Anda yang telah memenuhi syarat, Anda tidak perlu khawatir karena data Anda jika dinyatakan valid, maka Anda akan bersiap-siap. Nah, data Anda ini akan dijadikan cadangan jika kemudian di periode PKH selanjutnya ini sudah ada yang tergraduasi. Nah, sehingga untuk pemenuhan 10 juta KPM ini akan berlangsung terus-menerus. Jika ada yang digraduasi misalnya se-Indonesia ada 1.000 orang, maka 1.000 data cadangan ini bersiap untuk menggantikan yang tergraduasi tadi. Nah, alasan yang ketiga, saya pernah mengalami. Bagi Anda yang telah divalidasi dan datanya sudah diajukan, ini biasanya perlu menunggu beberapa bulan atau menunggu jika misalnya ada kuota tambahan atau bahasanya tadi adalah data cadangan. Nah, biasanya bagi Anda yang sudah divalidasi dan memenuhi syarat, Anda belum juga menerima PKH karena data Anda sedang menunggu proses terminasi dari pusat. Terminasi bisa dikatakan sebagai keputusan akhir atau keputusan final. Di dalam proses perekrutan calon penerima manfaat program keluarga harapan, proses terminasi ini berada langsung, wewenangnya ada di pusat. Sehingga kami sebagai pendamping PKH hanya berusaha untuk mengusulkan data Anda ke pusat, dan disetujui atau tidak, ini keputusan finalnya ada di pusat. Sehingga bagi Anda yang data-datanya ini tergolong masuk ke dalam terminasi tadi, Anda perlu bersabar. Saya ambil contoh misalnya, ada keluarga penerima manfaat yang saya dampingi ini baru masuk datanya di tahap pertama tahun 2021. Nah, mereka yang masuk ini adalah KPM-KPM yang sudah saya validasi bahkan sebelum penyaluran tahap keempat tahun 2020. Ternyata hingga penyaluran tahap keempat, nama-nama KPM tersebut ini belum masuk ke dalam aplikasi EPKH saya. Dan setelah saya cek di form validasi, nah KPM tersebut namanya masih masuk ke dalam proses terminasi atau proses tunggu. Nah, karena di tahun 2020 kemarin ini banyak yang digraduasi, maka data KPM saya yang tadinya ini masuk ke dalam proses terminasi, nah di tahap 1 bantuannya sudah cair. Setelah saya cek, bantuannya sudah cair dan ternyata sudah masuk ke dalam data saya, sehingga KPM yang tadinya dalam proses terminasi ini sudah resmi menjadi penerima manfaat program keluarga harapan.
Nah, sahabat Inspirasi Oktara, itu tadi adalah 3 alasan mengapa meskipun Anda sudah memenuhi syarat kepesertaan untuk PKH, Anda masih belum juga menerima bantuan PKH. Nah, semoga informasi yang saya sampaikan tadi bisa Anda terima dengan baik. Jika misalnya Anda belum memahami, Anda bisa berkomentar dan insya Allah akan saya balas. Jangan lupa selalu dukung perkembangan channel Inspirasi Oktara, karena tanpa subscribe Anda, channel ini tidak bisa berkembang menjadi lebih baik lagi di masa yang akan datang. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Terima kasih atas segala perhatian Anda, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.